Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, saya menyapa Bapak Ibu Guru, saya menyapa seluruh rekan-rekan tendik di mana saja berada. Pada video kali ini, saya menyampaikan satu informasi baru, sifatnya baru, karena ini adalah formasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu formasi P3K untuk tendik, di mana di dalamnya ada penjaga sekolah, operator, dan juga tata usaha. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih baru menemukan video melalui channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Nah, perhatikan informasinya Bapak Ibu. Usulan formasi P3K Guru 2022 dari DPR RI, ada penjaga sekolah, operator, dan juga TU. TU yang dimaksud adalah tata usaha. Pemerintah memastikan akan fokus di pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tahun 2022 ini. Pemerintah belum akan melakukan rekrutmen CPNS di tahun ini. Itu jelas. Pemerintah menargetkan tahun 2023 tidak lagi ada tenaga honorer, baik di instansi, ya, perkantoran, demikian juga di sekolah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah atau Pemda tidak lagi merekrut tenaga honorer karena akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Kata Cahyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada hari Minggu seperti dikutip dari Antara. Cahyo menegaskan larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Padahal dalam pasal 8 PP nomor 48 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Manajemen P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jelasnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyelesaikan status tenaga honorer hingga tahun 2023. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan pemerintah tugasnya. Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli daya dari pihak ketiga atau yang disebut dengan istilah outsourcing. Dia menambahkan akan terdapat sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer baik di KL dan Pemda, pusat atau daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesepemahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, ujarnya. Selain itu juga, di tahun 2022, pemerintah fokus tetap dalam merekrut P3K untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Sementara itu, dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek, salah satu anggota DPR RI meminta pemerintah memasukkan sejumlah formasi untuk tenaga kependidikan. Selain itu, di tahun 2022, pemerintah fokus dalam rekrutmen P3K untuk pemenuhan formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh.
Nah, inilah informasinya Bapak Ibu ya. Sementara dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek, salah satu anggota DPR RI meminta supaya pemerintah memasukkan sejumlah formasi untuk tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan yang dimaksud tadinya yaitu tenaga honorer di sekolah, antara lain tata usaha, kemudian operator, dan termasuk penjaga sekolah. Tenaga kependidikan, ya katanya dengan tegas, mohon di 2022 diperhatikan penjaga sekolah, tata usaha, termasuk pustakawan dan operator. Jadi ini sangat dimohon untuk dimasukkan dalam formasi P3K 2022. Ini kata salah satu anggota Komisi 10 DPR RI. Demikian informasinya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai tendik, baik tata usaha, operator, penjaga sekolah, demikian juga dengan pustakawan, kita berdoa kiranya informasi ini dapat menjadi kenyataan pada formasi P3K di tahun 2022 ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.